Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian fikih kita, masih membahas tentang bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf fi kitabihi at-Takridatis Sadida fil Masail al-Mufidah kalamil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid darain amin radhiyallahu ankum. Syurutu sihhatis shaum, syarat sah berpuasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut sahhasis shaum. Malam ini kita membahas tentang syarat sah berpuasa. Adapun syarat sah berpuasa itu ada 4. Yang pertama al-Islam, Islam. Maka tidak sah puasanya orang yang tidak Islam, atau batal hukum puasanya apabila seseorang yang murtad, walau lahzatan, walau dia murtadnya cuma sebentar. Jadi kalau seandainya ada orang berpuasa kemudian dia murtad walaupun sebentar murtadnya, maka puasanya batal. Yang kedua al-aqlu, berakal. Fayushtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Maka disyaratkan orang yang berpuasa tersebut dalam keadaan berakal sepanjang hari. Falau junna, seandainya orang yang berpuasa tersebut gila, walau lahzatan, walaupun cuma sebentar, maka batal puasanya. Jadi kalau seandainya ada orang berpuasa kemudian penyakit gilanya kambuh, maka batal puasanya walaupun kambuhnya cuma sebentar. Wa ammal ighma'u wa sukru fa, adapun kalau seandainya pingsan, kalau pingsan maka disyaratkan pingsannya itu sepanjang hari baru bisa membatalkan puasa. Misalkan dia pingsan dari subuh sampai ke maghrib, maka batal puasanya. Tapi kalau seandainya ada sadar walaupun cuma sebentar, maka dia tidak batal puasanya. Adapun mabuk dibagi menjadi 2. Kalau sebab mabuknya itu sesuatu yang tidak disengaja, maka sama hukumnya seperti pingsan, disyaratkan mabuk yang membatalkan puasa adalah sepanjang hari. Adapun kalau mabuk karena sebab yang disengaja, misalkan karena minum obat-obat yang terlarang atau meminum minuman keras menyebabkan dia mabuk, maka walaupun cuma sebentar mabuknya itu bisa membatalkan puasa.
Syarat sah puasa yang ketiga, an-naqa'u anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Syarat yang keempat, al-ilmu biqaunil waqti qabilan lisaumi, mengetahui bahwasanya hari tersebut adalah hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Misal kalau kita berpuasa Ramadan, maka kita harus memastikan bahwasanya bulan Ramadan memang sudah masuk. Maka tidak sah puasanya seseorang, misal dia berpuasa Ramadan, akan tetapi dia belum memastikan bahwasanya bulan Ramadan tersebut sudah masuk. Selanjutnya, syarat wajib puasa. Adapun syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama adalah Islam, maka tidak wajib puasanya orang yang tidak Islam. Wa ammal murtad, adapun orang yang murtad, fayajibu alaihil qada idza raja'a ilal Islam. Adapun orang yang murtad, kalau dia kembali ke Islam, maka puasa yang ditinggalkannya itu wajib untuk diqada. Syarat wajib puasa yang kedua adalah taklif atau mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang baligh dan berakal. Jadi mukallaf ini adalah orang yang baligh dan berakal. Kemudian yang ketiga al-itaqah, mampu. Dan mampu di sini dibagi menjadi 2. Ada mampu hissi, ada mampu syar'i. Adapun mampu hissi, orang yang dianggap mampu maka tidak wajib berpuasa bagi orang tua yang sudah lanjut usia, karena dia dianggap tidak mampu secara hissi. Kemudian juga orang yang sakit, yang memang sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya, atau sakit yang sudah menaun, itu juga dianggap orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Ada juga orang yang tidak mampu melaksanakan puasa secara syariat. Secara syariat dia dianggap sebagai orang yang tidak mampu, seperti orang yang haid dan orang yang nifas. Kemudian yang keempat, syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit. Adapun orang yang sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa, huwallazi yukhafu minhul halak, yakni orang yang ketika dia berpuasa maka bisa membahayakan dirinya. Jika dia berpuasa, dia bisa meninggal dunia misalkan, maka dia wajib untuk tidak berpuasa. Atau ketika dia berpuasa, kesembuhannya bisa semakin lama. Misal dia mengidap penyakit, kalau dia berpuasa maka kesembuhan penyakit tersebut akan semakin lama, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Atau kalau dia berpuasa sakitnya itu bertambah parah, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Syarat wajib puasa yang kelima adalah al-iqamah. Al-iqamah ini artinya dia tidak sedang bepergian. Fala yajibu 'alal musafiri, maka tidak wajib bagi seorang musafir alladzi yusafiru safaran tawilan, yang melakukan perjalanan yang jauh. Jadi kalau orang yang melakukan perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat ada 2. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang jauh. Yang dinamakan dengan perjalanan yang jauh
adalah perjalanan yang lebih dari 82 km. Kemudian syarat yang kedua, dia harus melakukan bepergian sebelum terbitnya fajar. Misalkan besok kita berpuasa Ramadan, malam ini atau sebelum subuh kita melakukan perjalanan ke Ketapang, maka kita boleh untuk tidak berpuasa walaupun kita mampu untuk berpuasa. Akan tetapi lebih afdal bagi orang yang musafir apabila dia mampu untuk melakukan puasa, lebih afdal hukumnya untuk dia berpuasa. Mungkin sampai di sini ada penjelasan yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Salam. Ya, dia pingsannya dari sahur, sebelum sahur, ya sampai asar, maka puasanya sah atau tidak? Apabila dia sudah berniat di malam hari, maka puasanya sah. Kalau dia sudah berniat di malam hari, maka puasanya sah. Ya, kalau tidak sempat niat, ya tidak sah. Ya. Kalau tidak sempat niat, maka tidak sah. Ada lagi yang lain, silakan. Kalau tidak ada, ya, mabuk di perjalanan tidak membatalkan puasa. Jadi muntah yang membatalkan puasa itu adalah muntah yang disengaja. Yang disengaja artinya dikorek-korek sampai menyebabkan dia muntah, maka itu batal. Tapi kalau muntahnya keluar sendiri karena sebab mabuk perjalanan atau lain-lainnya, maka tidak batal puasanya. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, baik. Masalah niat. Jadi waktu niat puasa itu masuknya waktu maghrib. Masuknya waktu maghrib sampai sebelum subuh. Maka ketika kita sudah berniat untuk berpuasa setelah tarawih, maka ketika sahur subuhnya tidak perlu niat lagi. Jadi kalau kita sudah berniat niat puasa, biasanya kan kita lakukan niat puasa setelah tarawih, maka ketika sahur tidak perlu niat lagi. Ya. Tapi seandainya kita mau niat lagi pun tidak apa-apa. Ya. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Salam. Masalah apa? Tidak jelas. Baik. Sekarang kita membahas hukum injeksi atau suntik atau sejenisnya.
memang di sini ada perbedaan pendapat ulama. Di sini ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan mutlak batal secara mutlak. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak batal. Ya, yang mengatakan tidak batal alasannya masuknya injeksi tersebut bukan melalui lubang yang terbuka. Nah, yang ketiga, ini dengan perincian, dia mengatakan kalau injeksi tersebut tidak bukan berupa makanan, maka dia tidak membatalkan puasa. Ya. Dia tidak membatalkan puasa. Maka di sini di dalam kitab ini disebutkan untuk sesuatu yang tidak darurat, kalau seandainya bisa dihindari, lebih baik dihindari. Ya, artinya injeksi ataupun bersuntik kalau bisa ditunda sampai ke malam, lebih baik ditunda sampai ke malam untuk menghindari ikhtilaf pendapat ulama tadi. Tapi kalaupun memang sudah darurat, terpaksa, maka tidak apa-apa, ya. Maka tidak apa-apa. Adapun kalau swab atau menyucuk hidung itu dalam keadaan puasa bisa membatalkan puasa, Pak. Ya. Ya, karena dah otomatis memasukkan sesuatu dari lubang yang terbuka. Kita tahu di dalam tubuh kita ini ada 5 lubang yang dianggap 5 lubang terbuka. Yang pertama mulut, kemudian hidung, kemudian telinga, kemudian lubang dubur dan lubang kemaluan. Yaitu yang dianggap lubang yang terbuka. Apabila kemasukan sesuatu di lubang terbuka tersebut dalam keadaan sengaja, maka bisa membatalkan puasa. Ya. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Assalamualaikum. Langsung je tak apa-apa. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang menyuntikkan suntik pada badannya? Bagaimana suntik itu betul-betul menahan air? Artinya dengan suntik itu tidak air Baik. Bagaimana hukumnya obat untuk penahan haid? Baik obat tersebut dikonsumsi, dipinum ataupun disuntikkan. Hukumnya tidak masalah. Jadi boleh seorang perempuan melakukan suntik ataupun meminum obat untuk penunda haid, dengan catatan obat tersebut tidak berbahaya bagi kesehatannya. Ya, dengan catatan obat tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan perempuan tersebut. Adapun hukum menunda haidnya itu tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ya. Ya, ya. Tidak masalah. Ya. Ya, silakan. Langsung ya, Pak. Ya, baik. Mohon maaf, mungkin saya koreksi sedikit. Walaupun kita tidak puasa, maka tidak wajib kita memasukkan jari kita ke lubang dubur ketika kita istinja. Bahkan itu hukumnya haram. Jadi mohon maaf, kadang mungkin
ada kesalahan persepsi. Memang di dalam kitab itu disebutkan bagian yang wajib dibasuh ketika istinja itu adalah bagian yang sekira masuk satu ruas jari. Tapi kita tidak wajib memasukkan jari. Artinya ketika kita berdiri, mohon maaf, jadi lubang dubur itu yang sekira-kira bisa masuk satu jari. Tapi ketika kita jongkok, maka tidak perlu lagi memasukkan jari tersebut. Cukup kita mencuci di bagian luar dubur kita tersebut. Jadi bahkan hukumnya haram memasukkan jari kita ke dalam lubang dubur, Pak. Ya, karena itu yang pertama bisa menyakitkan dan juga bisa membahayakan. Ya, mungkin juga menurut medis berbahaya itu, Dok, ya. Ya, jadi seperti itu, Pak. Haram hukumnya memasukkan jemari kita ke lubang dubur. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Jadi kalau di dalam puasa ya tidak masalah. Ketika kita berpuasa tidak masalah kita untuk istinja, baik itu buang air kecil maupun buang air besar, tidak membatalkan puasa kita. Ya. Ada lagi mungkin? Baik. Membaca doa buka puasa tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Kita baca doa sampai 100 kali pun sehari, tapi kalau kita tidak makan minum maka tidak batal. Tapi jangan ya kita ngajar baca doa kita minum juga, itu batal. Ya. Asal makan batal. Tapi sebaliknya walaupun baca doa kalau tidak makan tidak batal. Mungkin ada lagi gurau Pak Haji ya. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Kalau masih ada silakan. Kalau enggak mungkin kita lanjutkan. Arkanus saumi itnani. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat. Sawaun akana fardhan au naflan. Baik puasanya itu puasa fardu maupun puasanya puasa sunnah, maka wajib disertai dengan niat. Dasarnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah tidak sahnya suatu amal itu tergantung niatnya. Wa tajibun niyatu likulli yaumin, dan niat ini wajib dilakukan setiap hari. Jadi niat puasa itu menurut pendapat yang mu'tamad mazhab Imam Syafi'i itu wajibnya dilakukan setiap hari. Walaupun ada yang mensunnahkan untuk puasa Ramadan, disunnahkan untuk melakukan niat di hari pertama, berniat puasa setahun penuh.
Ya, jadi ketika Ramadan, tanggal 1 Ramadan atau misalkan malam ini Ramadan, maka kita malam ini berniat untuk puasa Ramadan setahun penuh. Itu manfaatnya ada dua. Yang pertama, manfaatnya apabila kita kelupaan niat di salah satu malam, maka hukum puasa kita sudah dianggap sah. Kemudian yang kedua, seandainya kita meninggal dunia sementara puasa kita masih belum selesai, maka kita telah mendapatkan pahala niat puasa sebulan penuh. Adapun perbedaan niat puasa fardu dan puasa sunnah itu ada 3. Yang pertama, puasa fardu waktu niatnya masuknya setelah maghrib dan keluarnya waktu niat tersebut sebelum subuh atau ketika masuknya waktu subuh. Adapun waktu niat puasa sunnah masuknya sama ketika maghrib, kemudian keluarnya itu ketika zawal. Zawal ini masuknya waktu zuhur. Jadi kalau puasa wajib itu kita berniat sampai sebelum subuh. Adapun puasa sunnah boleh kita berniat sampai sebelum zuhur, asalkan kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Misalkan pada hari Senin kita teringatnya jam 9. Jam 9 kita baru mau berniat puasa hari Senin, boleh, dengan catatan dari subuh sampai jam 9 itu kita belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua, niat puasa fardu wajib dijelaskan jenis puasanya. Apakah itu puasa kafarah, apakah itu puasa Ramadan, apakah itu puasa nadar, apakah itu puasa qada. Adapun niat puasa sunnah tidak wajib dijelaskan jenis puasanya. Jadi misal kita mau puasa Senin, kita niat aku mau puasa sunnah besok, boleh. Tapi kalau kita mau mengqadha atau kita mau puasa Ramadan, maka harus dijelaskan, aku mau puasa fardu Ramadan, aku mau puasa fardu kafarah, atau aku mau puasa fardu nazar. Kemudian yang ketiga, niat puasa puasa fardu itu tidak boleh dijamak atau tidak boleh digabung. Jadi puasa fardu itu tidak boleh digabung, cuma satu puasa satu kali niat. Adapun puasa sunnah boleh digabung beberapa puasa sunnah. Misal kita puasa di hari Senin ketepatan dengan pertengahan bulan misalkan, boleh sekaligus niat puasa hari Senin, kemudian niat puasa terang bulan, dan kalau seandainya bertepatan dengan bulan Rajab misalkan, niat puasa Rajab boleh sekaligus. Jadi satu kali puasa dengan 3 niat puasa sunnah itu boleh. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Zakiran, dalam keadaan ingat, bukan lupa. Maka kalau makan dalam keadaan lupa tidak batal. Mukhtaran, dalam keadaan tidak diancam. Maka kalau seandainya ada seseorang diancam misalkan untuk berbuka puasa, kalau kau tidak buka puasa kau kubunuh misalkan, maka apabila orang berbuka puasa karena ancaman, maka puasanya tidak batal. Kemudian orang yang
melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut bukan orang yang jahil ma'dzur. Orang yang jahil ma'dzur itu adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup jauh dari para ulama. Artinya dia tidak pernah mendapatkan syiar-syiar Islam, tidak pernah mengetahui ajaran-ajaran Islam. Maka orang yang seperti ini apabila dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dia dianggap tidak batal puasanya karena dia termasuk orang-orang jahil yang ma'dzur. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak atau Ibu, hukum-hukum yang berkisar tentang puasa. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Wujub saumi Ramadan, wajib puasa Ramadan itu dengan salah satu dari 5 hal ini. Ya, wajib puasa Ramadan itu dengan salah satu dari 5 hal. Yang pertama, bistikmali Sya'ban 30 yauman, dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Maka kalau Sya'ban sudah sempurna 30 hari, maka pasti setelah itu Ramadan. Karena penanggalan Hijriyah hanya sampai tanggal 30. Kemudian yang kedua, biru'yatil hilal, karena melihat hilal. Ya, karena melihat hilal. Ya. Dan melihat hilal ini dengan kesaksian orang yang adil. Jadi dia dianggap orang yang adil dalam kesaksian. Ya. Jadi dia tidak melihat hilal, tetapi ada orang yang melihat hilal dan orang tersebut termasuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk bersaksi. Ya. Di antaranya adalah laki-laki, kemudian dia orang yang merdeka, kemudian ada orang yang rasyid, kemudian dia muru'ah. Muru'ah ini adalah mempunyai wibawa. Ya. Itu di antaranya orang-orang yang adil syahadah. Kemudian selanjutnya wajib berpuasa Ramadan bagi orang yang langsung melihat hilal sendiri. Ya, dia melihat sendiri, walaupun dia orang yang fasik. Kalau dia melihat hilal sendiri, maka dia wajib untuk berpuasa bagi diri dia. Walaupun seandainya orang lain tidak mempercayainya, orang lain tersebut tidak harus untuk mengikutinya.
Tapi bagi dia yang melihat, walaupun dia termasuk orang yang fasik, maka dia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, dengan diberitahu bahwasanya orang tersebut telah melihat hilal, maka ini boleh kembali kepada seseorang tersebut, boleh mempercayainya, boleh juga tidak mempercayainya. Kemudian yang ketiga itu dengan ijtihad, ya, dengan ijtihad. Ya. Itu 5 hal yang mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Kemudian yang kedua dengan melihatnya hilal orang yang bisa dipercaya kesaksiannya. Kemudian yang ketiga kita melihat hilal sendiri. Kemudian yang keempat dengan diberitahu orang lain bahwasanya dia melihat hilal. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah dengan ijtihad, ya, dengan ijtihad. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada Pak ya, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.